dalam persoalan hukum, termasuk orang yang amanah kalau menegakkan hukum dengan adil. Karena kalau tidak adil itu zolim, dan zolim itu termasuk kategori orang berkhianat. Nah, mengerikan ya, pelaksanaan hukum di negeri kita ini. Jadi orang-orang yang tidak tersentuh hukum sampai sekarang itu masih beringas-beringis saja itu. Orang-orang yang kebal hukum sampai sekarang ini masih merdeka, sementara yang benar-benar itu malah dihukum. Orang baik-baik malah dikriminalisasi. Orang yang membela kebenaran malah disalahkan. Dan kita jadi malu, Pak. Semula berjuang bersama ternyata berkhianat. Mengerikan, Pak. Sedih sekali kita melihat tokoh-tokoh kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada alaina siyama haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa jundi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita masih dikaruniai rahmat, taufik serta hidayah Allah, sehingga pagi ini kita dapat memulai hidup dengan terlebih dahulu melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita laksanakan menjadi amal yang solih dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mari kita awali kajian pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita melanjutkan Nidaur Rahman yang ke-46. Kepada orang yang beriman, Allah melarang berkhianat baik kepada Allah, kepada Rasul, maupun berkhianat kepada sesama manusia. Dasar kajiannya adalah surat Al-Anfal ayat 27 sampai dengan 28. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasul Muhammad, dan juga jangan kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Ujung ayat ini menarik untuk kita renungi. Wa antum ta'lamun. Maka sebenarnya orang berkhianat itu tahu kalau dirinya itu berkhianat. Tahu itu. Tapi ya dasar mentalnya mental pengkhianat. Jadi ya walaupun tahu yang gelendem aja gitu. Tahu gelendem. Tahu ya bahasa Lamongan. Jadi ayat ini luar biasa. Wa antum ta'lamun. Berarti apa? Orang berkhianat itu tahu kalau dianya berkhianat. Cuman pura-pura tidak berkhianat itu. Dan karena itu ya, kalau berkhianat kan berarti orang munafik kan. Munafik itu kan pakai topeng. Tinggal topeng Malangan apa topeng Ponorogoan kan gitu ya.
Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini lanjutannya itu menarik. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Kaitan ayat ini dengan wa antum ta'lamun tadi itu agar kita ini jangan mengkhianati harta yang diamanatkan Allah kepada kita. Karena itu sejak mencari harta itu harus betul-betul dengan kejujuran, bukan dengan pengkhianatan, bukan dengan kecurangan. Demikian pula harta dan anak itu selalu bergandeng dalam Al-Quran itu. Anak itu juga amanat. Anak itu juga amanat yang harus dikelola, dibina, dididik, diarahkan dengan baik agar menjadi zuriatan thayyibah. Qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Di sisi lain Allah mengingatkan, selain harta itu dan anak itu amanat dari Allah, harta dan anak itu juga cobaan. Nah, cobaan itu juga amanah. Ujian, cobaan itu amanah. Karena itu sejauh mana mental pengemban amanat itu betul-betul teruji kesabarannya, teruji jihadnya, teruji segalanya itu. Sehingga apa? Ya, ujung ayatnya wa annallaha indahu ajrun azim. Sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalimat khianat adalah sikap mengingkari tanggung jawab yang telah diterima. Lawannya adalah amanah yang mengandung arti memberi kedudukan yang bernilai tanggung jawab. Semua kedudukan baik pemerintahan atau organisasi adalah amanah. Semua yang dipercayakan Allah kepada kita itu amanah. Semua yang dipercayakan Rasul kepada kita amanah. Dan semua kepercayaan dari sesama kita itu juga amanah. Suami mendapat amanat dari Allah, dari Rasul, dari mertua untuk ngemban amanat yang bernama istri. Karena itu ijab dan qabul itu pelimpahan amanat. Makanya di dalam Al-Quran itu disebut mitsaqon ghalidho, perjanjian yang berat, perjanjian yang kokoh. Mitsaqon ghalidho ini setara dengan amanat perjanjian Allah dengan Bani Israel dan perjanjian Allah dengan para Rasul. Jadi tidak boleh amanat ini dikhianati, ditelantarkan, disia-siakan. Nah, kemudian Bapak Ibu, Rasulullah SAW pernah bersabda, jika seseorang pemimpin menetapkan orang-orang lain di berbagai posisi tugas dan tanggung jawab berdasarkan kekerabatan yang sering disebut dengan nepotisme itu, atau pertemanan atau perkoncoan, dan mereka yang diberi tugas tidak memiliki kemampuan, kompetensi, dan atau kecakapan untuk mengemban tugas yang diberikan, maka laknat Allah, kutukan Allah
ditimpakan kepada para pemimpin yang berbuat demikian. Salat mereka tidak akan diterima dan mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Sampai seberat ini konsekuensi orang yang memberi amanat dan yang nerima amanat itu. Karena itu Said Hawa mengatakan i'ta'u kulli dhi haqqin haqqon, ya, berikan hak itu kepada yang berhak. Jadi jabatan tertentu itu harus diserahkan kepada orang yang memiliki kompetensi ngurus jabatan itu. Jadi kalau urusan pendidikan ya serahkan kepada pakar pendidikan. Urusan kesehatan ya serahkan kepada ya para dokter yang sehari-hari itu bergelimang dengan kesehatan itu. Kemudian kalau urusan ekonomi ya serahkan kepada pakar-pakar ekonomi itu. Itu baru amanah. I'ta'u kulli dhi haqqin haqqon. Ya kalau tidak ya fantadhiri sa'a, tunggu saja tanggal kehancurannya. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, Rasulullah bersabda, bila mana kamu melihat sesuatu tanggung jawab diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya hari kehancurannya. Bisa hancur sebelum kiamat, bisa pula kehancuran itu ketika kiamat tiba. Dengan kata lain, jika ketentuan Al-Quran dan hadis ini dilanggar oleh sesuatu organisasi atau pemerintahan, maka tidak akan ada pertolongan terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi. Lebih jauh lagi, kita bisa menggarisbawahi bahwa amanat adalah tanggung jawab besar dan wajib dilaksanakan sepenuhnya. Dalam hal pengkhianatan terhadap amanat akan menjadi kehinaan di akhirat. Satu waktu, ini menarik untuk kita jadikan renungan. Abu Dzar Al-Ghifari meminta jabatan yang bernilai tanggung jawab tinggi kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau kemudian bersabda, sebagaimana tertulis dalam hadis Muslim, wahai Abu Dzar, kamu seorang yang lemah dan sebuah jabatan atau kedudukan yang bernilai tanggung jawab adalah sebuah amanat. Dan sesungguhnya amanat akan menjadi kehinaan dan penyesalan di hari pembalasan, kecuali bagi orang yang menerimanya dengan benar dan mampu menunaikan kewajibannya dalam amanat tersebut. Jadi tidak bisa Bapak Ibu jabatan itu seperti memberi hadiah gitu ya, nggak bisa. Jabatan itu panjang sampai ke akhirat konsekuensinya. Jabatan sekecil apapun itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tidak ada yang lepas. Dan pejabat yang amanah akan selalu mendapat inayah dari Allah, selalu dapat petunjuk, kekuatan, taufik dan ridhonya Allah. Kalau pejabat itu kompeten, profesional, punya integritas tinggi, dan amanat jabatan yang diemban itu betul-betul untuk masyarakat, bukan untuk
diri, keluarga, dan kroni untuk masyarakat, sehingga semuanya ya untuk masyarakat gitu. Umar bin Khattab itu ketika nerima tamu ditanya, ini urusan negara atau urusan pribadi? Ya, tamunya tanya, memangnya kenapa? Kalau urusan negara, lampunya ndak saya matikan. Tapi kalau urusan pribadi, lampu ini dibiayai negara, saya matikan. Sampai seperti itu Umar bin Khattab. Lah, pejabat sekarang ini ya laki-laki itu ngelendem aja itu. Semua untuk kepentingan pribadi. Mobil, mestinya kan mobil itu untuk dinas kan, mobil dinas dipakai pribadi ngelencer, dipakai anaknya, bahkan pembantunya juga dikasih karena mobil dinasnya banyak gitu. Rumah dinasnya juga banyak, akhirnya istri dinasnya juga banyak. Belain. Oh, itulah wajah pejabat di negeri Konoha ini. Nah, jadi Bapak Ibu mengerikan kalau kita bicara tentang amanah itu. Nah, sekarang makna ayat yang sedang kita bahas ini apa? Yang pertama, Nidaur Rahman itu menunjukkan bahwa Allah itu menyayangi hambanya. Maka panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu panggilan yang penuh cinta kasih. Beda rasanya dengan ya ayyuhan nas. Ya. Kalau ya ayyuhan nas itu semua manusia. Maka kuncinya selama dia sadar sebagai manusia, begitu dipanggil Allah ya ayyuhan nas mestinya respon. Kalau dipanggil ya ayyuhan nas tidak respon, berarti dia statusnya tidak sadar kalau dia manusia. Ya. Beda dengan ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam, itu status keturunan Bani Adam. Kalau manusia juga status sebagai makhluk yang namanya manusia, bukan jin, bukan malaikat, bukan binatang, manusia. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu itu luar biasa, Pak. Saya sering mengilustrasikan begini. Ya ayyuhalladzina amanu itu seperti orang tua manggil anaknya itu dengan panggilan yang penuh cinta kasih. Cah bagus, cah ganteng, anak soleh gitu panggilan. Tapi kalau ya ayyuhan nas itu namanya Ahmad gitu ya, panggilannya Mat, Renio Mat gitu. Kan beda itu rasanya. Cah bagus, cah ganteng, anak soleh gitu ya. Beda. Jadi ya ayyuhalladzina amanu itu panggilan penuh rasa dan rasa cinta kasih dari Allah itu. Tapi kalau ya ayyuhan nas, ya Bani Adam itu biasa, seperti orang tua manggil anaknya. Panggil nama, atau bahkan karena anaknya gendut gitu, nah itu tambah gak karu-karuan nih, ya kan? Anaknya rada pesek gitu. Ada loh orang tua sing gak patek genah itu. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nidaur Rahman itu panggilan yang penuh kelembutan dari Allah yang maha menyayangi hamba-hambanya. Untuk apa? Bentuk kesayangannya itu mesti perintah atau larangan, atau di dalam ayat itu ada perintah sekaligus ada larangan. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mengutip pandangan Said Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran. Menurut Said Qutb,
larangan berkhianat kepada Allah dan Rasul maksudnya adalah larangan mengkhianati dua kalimat syahadat yang telah diikrarkan sekaligus merupakan perintah bersikap konsekuen terhadap dua kalimat syahadat itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ketika manusia mengucapkan dua kalimat syahadat kepada Allah, mengucapkan kalimat tauhid kepada Allah, berarti harus disertai tanggung jawab mengesahkan Allah. Maka tidak boleh melakukan kemusyrikan dan tidak boleh menyembah selain Allah. Nah, ini amanat pertama dan utama, prioritas untuk mengemban kalimat la ilaha illallah. Ibnul Qayyim al-Jauzi menegaskan bahwa kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimatul wahdah, kalimat satu yang menjadi misi seragam para nabi dan rasul. Jadi semua nabi dan rasul itu mengajarkan iman, basisnya la ilaha illallah. Tidak ada nabi dan rasul utusan Allah ngajarkan iman di luar la ilaha illallah, itu tidak mungkin. Setingkat Nabi Isa alaihissalam, beliau rumpun nabi dan rasul, bahkan urutannya ke-24, 25-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun ngajarkan la ilaha illallah. Ya Bani Israel, ubudullah Rabbi wa Rabbukum. Wahai Bani Israel, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak mungkin Nabi Isa itu mengajarkan teologi di luar la ilaha illallah, itu tidak mungkin. Itulah kalimatul wahdah, kalimat satu yang menjadi misi seragam para nabi dan rasul. Nah, kalimat ini melahirkan konsekuensi jangan syirik. Karena itu Salim Sa'id Al-Qahtani dalam kitabnya Al-Wala' wal Barra' fil Islam menegaskan, amanat ikrar la ilaha illallah itu harus melahirkan 4 konsekuensi, harus melahirkan 4 sikap tanggung jawab. Yang pertama, al-wala. Al-wala itu sikap tunduk dan patuh, sami'na wa ata'na, terhadap perintahnya Allah yang sudah diikrari la ilaha illallah. Tidak ada yang patut disembah, tidak ada yang patut diibadahi kecuali Allah. Maka harus memunculkan konsekuensi tanggung jawab al-wala, tunduk dan patuh, sami'na wa ata'na. Yang kedua, kata Salim Sa'id Al-Qahtani, al-barra. Al-barra itu berlepas diri dari segala ikatan, hanya mengikatkan hidupnya kepada Allah. Ikrarnya apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Menolak semua ilah, semua andat, berlepas diri dari ikatan ilah, andat, arbab dan sebagainya, termasuk melepaskan diri dari ikatan nafsu, ikatan tradisi menyesatkan, dilepas semua, hanya mengikatkan hidupnya kepada Allah. Ikrarnya itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan sampai digeser. Inna Suzuki wa Kawasaki wa Hondawati wa Sekupi, itu onok maneh gitu. Jangan digeser ke situ, Pak. Walaupun itu kita butuh,
tapi jadikan sebagai alat, bukan tujuan, bukan memperbudak kita gitu loh. Nah, karena itu al-bara' itu penting sebagai wujud konsekuensi setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. An-nafi menolak. Jadi kalau sudah sami'na wa ata'na, berlepas diri dari segala ikatan, hanya mengikatkan hidupnya kepada Allah, lantas harus menolak semua ilah, semua arbab, semua andad, semua sesembahan, semua pengabdian itu harus ditolak, kecuali hanya mengabdi kepada Allah. Nah, dikunci dengan konsekuensi yang keempat, namanya al-isbat. Al-isbat itu istiqomah, ajeg. Jadi mulai dari al-wala, al-bara', al-isbat, kemudian diikat dengan istiqomah itu. Al-wala, al-bara', an-nafi diikat dengan al-isbat, berketetapan hati, komitmen, konsisten, dan seterusnya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai la ilaha illallah itu kotor. Dan perlu dicatat bahwa perusak la ilaha illallah yang paling dahsyat adalah syirik. Syirik. Jadi Bapak Ibu, perusak la ilaha illallah itu syirik, dan perusak iman dalam hubungannya dengan manusia itu munafik. Jadi syirik merusak iman kepada Allah, kemudian munafik merusak iman dalam hubungannya dengan manusia. Karena yang dimunafiki kan sesamanya toh. Tidak ada orang munafik itu munafiki setan, itu tidak ada. Tidak ada orang munafik itu munafiki malaikat, itu enggak ada. Apa ada orang munafiki jin, itu tidak ada. Munafik mesti kepada sesama. Kalau bicara bohong, kalau berjanji ingkar, kalau dipercaya berkhianat, kalau dikasih amanat berkhianat. Siapa? Manusia. Nah, karena itu Bapak Ibu waspada. Apa yang dikemukakan oleh Said Qutb ini pondasi. Jadi amanat pertama itu ya la ilaha illallah, itu yang harus dijaga. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan melalui setting dialog ini. Wa idz qala Luqmanu libni wa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar, kesesatan yang besar. Jadi sesat kecil aja berbahaya, apalagi sesat besar. Kezaliman kecil saja tidak boleh, apalagi kezaliman yang besar. Nah, ketika manusia mengucapkan syahadat Rasul, maka harus diikuti dengan sikap ittiba sunnah Rasul. Jadi kembali ke Said Qutb tadi, amanat pertama itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika sudah la ilaha illallah yang ada di syahadat tauhid itu, nah ya la ilaha illallahnya harus dilindungi, harus dijaga dengan baik. Kalau sudah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tuntutannya adalah ittiba sunnah Rasul. Jadi mengikuti sunnah Rasul, perintah Rasul ditaati, larangannya ditinggalkan, bukan malah melestarikan bid'ah dan bukan malah melestarikan tahayul,
buat hukum halal dan haram sesuai selera nafsu. Ini biadab banget Pak itu. Jadi bikin hukum halal haram tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, buat sendiri. Nah Bapak Ibu, dalam surat An-Nahl 116 Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haram. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal, ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung, rugi besar dunia akhirat. Nah, di sini ada kata bohong. Bohong itu termasuk ciri munafik yang pertama. Idza haddatsa kadzaba. Kalau bicara bohong. Cuman satu kata, bohong. Tapi kalau kata ini menjadi sikap, maka terlalu banyak orang yang dirugikan oleh sebuah kebohongan. Dan kebohongan itu sampai ke akhirat. Rasulullah menyuruh kita, jadilah kalian manusia yang jujur, karena jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kalian ke surga. Jangan kalian khianat, jangan kalian dusta, jangan kalian bohong, karena bohong itu membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu mengantarkan kalian menjadi penghuni neraka. Ternyata cuma satu kata dan sikap bohong itu sampai ke neraka. Dan dalam psikodinamika, Imam Ghazali mengungkapkan bahwa bohong itu menandakan kegagalan seseorang dalam mengelola akal sehingga dikalahkan oleh hawa nafsunya. Jadi ketika orang bohong itu akalnya dikalahkan oleh nafsu, sehingga nggak bisa berfungsi normal. Karena itu orang bohong normalnya itu ya menyembunyikan kebohongannya dengan segala cara. Tapi tidak terus bohong permanen, apalagi bohong dirawat, apalagi bohong malah dibela-bela. Teorinya kan begini Pak, orang membela kebohongan itu dengan argumentasi kebohongan tingkat tinggi. Tidak mungkin orang membela kebohongan itu ya dengan kebenaran, itu tidak mungkin. Orang bela pembohong itu dengan level kebohongan tingkat tinggi. Sama dengan orang membela kebenaran itu membela kebenaran tingkat tinggi. Karena itu Bapak Ibu, satu kata ini bahaya sekali dan menjadi ciri orang munafik. Baik, sekarang yang kedua, larangan berkhianat sama dengan perintah memelihara amanat. Fal yu'addil ladzina tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbahu. Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Tuhannya. Jadi orang yang menjaga diri untuk tidak berkhianat itu sama dengan memelihara amanat. Nah, ayat ini sudah sangat akrab dengan kita, bahkan para khotib juga selalu membaca ayat ini. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bi innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya
dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan hukum dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini menyampaikan dua pesan penting. Pesan pertama, amanat itu harus diserahkan kepada yang berhak. Itu mutlak. Kemudian dalam persoalan yang kedua, dalam persoalan hukum, termasuk orang yang amanah kalau menegakkan hukum dengan adil. Karena kalau tidak adil itu zalim, dan zalim itu termasuk kategori orang berkhianat. Nah, mengerikan ya, pelaksanaan hukum di negeri kita ini. Jadi orang-orang yang tidak tersentuh hukum sampai sekarang itu masih peringas-peringis saja itu. Orang-orang yang kebal hukum sampai sekarang ini masih merdeka, sementara yang benar-benar itu malah dihukum. Orang baik-baik malah dikriminalisasi. Orang yang membela kebenaran malah disalahkan. Dan kita jadi malu, Pak. Semula berjuang bersama ternyata berkhianat. Mengerikan, Pak. Sedih sekali kita melihat tokoh-tokoh kita ini. Semula memperjuangkan kebenaran, ingin membuktikan tentang kebohongan, ya nyelentak sendiri itu ya. Nggak tahu ini fenomena apa yang diberitahukan Allah kepada kita. Kok kita nemu dengan orang kayak gitu? Mengerikan, Pak. Nah, Bapak Ibu, ayat ini menjelaskan dua sikap adil, yakni menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya merupakan sikap adil karena memberi hak kepada yang berhak. Dan yang kedua, menetapkan hukum secara adil, yakni memutuskan hukuman seimbang dengan tingkat kesalahan. Namanya mauzun. Ya. Jadi dalam prinsip tegaknya hukum itu ada 4. 1, musawah. Penetapan hukum tidak tebang pilih, tidak pilih kasih, tidak berdasarkan like and dislike. Yang kedua, mauzun, seimbang. Ya. Kesalahannya berat ya dihukum berat, kesalahannya ringan ya dihukum ringan, nggak boleh dibolak-balik. Yang ketiga, i'ta'u kulli dzi haqqin haqqan. Dikatakan adil itu kalau memberi hak kepada yang berhak. Kalau hak diberikan kepada yang tidak berhak itu zalim namanya. Dan bersekutu dalam kezaliman. Mengapa? Yang memberi hak itu ya zalim karena diberikan kepada yang tidak berhak. Lah, yang tidak berhak nerima juga zalim. Wong bukan haknya kok diterima. Karena itu menteri-menteri yang tidak kompeten itu mestinya menolak gitu loh. Telap-telap saja itu. Karena itu zalim, bersekutu dalam kezaliman gitu loh. Ya. Serahkan kementerian itu kepada yang kompeten gitu loh. Yang punya hak, yang mampu. Nah, kemudian yang keempat, al-adalah al-ilahiyah. Keadilan itu harus mencerminkan keadilan Allah. Allah itu maha adil. Hambanya yang kafir ya dikasih rahmat, hambanya yang ateis ya dikasih rahmat, hambanya yang paganis juga dikasih rahmat, kasih ilmu, kasih kesehatan, kasih keluarga, kasih jabatan. Adil Allah itu. Nah, hanya dalam urusan keimanan itu ada perhitungannya sendiri. Dalam pemberian rahmat Allah sangat adil. Nah, al-adalah al-ilahiyah itu harus diterapkan dalam dunia hukum. Nah, Rasulullah menegaskan la imana liman la amanata lahu waladina liman la ahdalahu. Hadis sahih riwayat Ahmad, Al-Bazzar, Tabrani dan Ibnu Hibban. Tidak beriman orang yang tidak amanah, tidak jujur atau berkhianat, dan tidak beragama orang yang tidak menepati janji. Bapak Ibu,
Dua perusak ini sumbernya dari munafik. Khianat itu sifatnya orang munafik, merusak iman. Ingkar janji juga sifatnya orang munafik, merusak agama. Jadi iman dan agama seseorang rusak berantakan karena dua sifat itu. Munafik dua-duanya. Khianat ya munafik, ingkar janji juga munafik. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Mu'minun ayat 8 ini, orang yang memelihara amanat termasuk orang yang akan memperoleh kebahagiaan, keselamatan, kebaikan di dunia maupun akhirat. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan memelihara janjinya. Jadi surat Al-Mu'minun 8 ini sejalan dengan yang disabdakan Rasul, la imana liman la amanata lahu waladina liman la adalahu. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Insya Allah kita teruskan setelah Ramadan ini, larangan mengkhianati amanat itu. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah untuk bisa memelihara amanat yang diberikan Allah kepada kita, yang diberikan Rasul kepada kita, dan amanat dari sesama kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu diparingi sehat walafiat untuk bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan sempurna dan meraih derajat tertinggi yaitu takwa kepada Allah. Akhir hayat dipanggil khairul bariyah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, dan menjadi husnul khotimah. Amin.